Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana Hamdi Al-Wahid. NIM saya 101230037. Saya mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Sebelum lanjut ke materi, terima kasih kepada Bapak Rijal Jailani selaku dosen mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang telah memberikan kesempatan untuk belajar mempresentasikan materi ini. Selanjutnya ada definisi dan jenis-jenis uang. Menurut Keynes, uang adalah aset yang paling liquid yang digunakan masyarakat untuk memenuhi 3 tujuan utama, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Dengan kata lain, Keynes mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan secara langsung untuk transaksi, disimpan untuk menghadapi keadaan darurat, dan dipertahankan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan tingkat bunga. Jadi dalam pandangan Keynes, uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga alat penyimpan nilai dan sarana spekulasi. Permintaan terhadap uang tergantung pada pendapatan atau untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan tingkat bunga untuk spekulasi. Selanjutnya ada jenis-jenis uang, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada uang fiat. Uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya atau bahan pembuatannya. Nilainya dijamin oleh pemerintah atau otoritas moneter. Contoh uang kertas dan koin modern. Yang kedua ada uang komoditas. Uang yang memiliki nilai intrinsik sama dengan nilai komoditasnya, seperti emas, perak, dan komoditas lain yang digunakan sebagai alat tukar. Yang terakhir ada uang hampir liquid, yaitu aset keuangan yang sangat liquid tetapi memerlukan proses pencairan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya deposito berjangka, surat berharga, dan cek. Selanjutnya ada 4 fungsi utama uang. Dalam ekonomi modern, uang menjalankan beberapa peran krusial yang mempermudah seluruh kegiatan ekonomi. Yang pertama ada satuan hitung. Uang berfungsi sebagai standar untuk mengukur nilai semua barang dan jasa, memungkinkan perbandingan harga. Yang kedua ada alat transaksi. Uang diterima secara umum sebagai alat pertukaran, menghilangkan kebutuhan akan barter. Yang ketiga ada penyimpanan nilai. Uang memungkinkan daya beli ditransfer dari masa kini ke masa depan. Yang terakhir ada standar pelayanan masa depan. Uang menjadi dasar dalam menetapkan nilai untuk utang dan kewajiban yang dibayar di kemudian hari, seperti gaji atau pinjaman. Selanjutnya ada perspektif klasik atau netralitas uang. Teori klasik memandang uang sebagai entitas yang netral, hanya berfungsi sebagai alat tukar. Permintaan uang semata-mata bergantung pada tingkat pendapatan atau output. Asumsi kunci klasik, uang tidak mempengaruhi variabel real, output, pekerjaan, investasi. Permintaan uang berbanding lurus dengan jumlah transaksi. Kecepatan perputaran uang dianggap konstan dalam jangka pendek. Inti dari teori klasik adalah persamaan kuantitas uang. Rumusnya ada di layar ya. Selanjutnya ada revolusi Keynes, yaitu motif permintaan uang. Keynes menolak pandangan klasik. Dalam teorinya, preferensi likuiditas menjelaskan mengapa individu memilih memegang uang daripada aset lain. Keputusan ini didorong oleh 3 motif utama, yaitu motif transaksi, kebutuhan uang tunai untuk transaksi rutin sehari-hari. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, penyimpanan uang tunai untuk menghadapi pengeluaran tak terduga atau keadaan darurat. Yang ketiga ada motif spekulasi, permintaan uang untuk memanfaatkan peluang memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset di masa depan, utamanya obligasi dan tingkat bunga. Preferensi likuiditas adalah keinginan untuk memegang uang tunai daripada aset penghasil bunga. Selanjutnya ada kunci spekulasi atau hubungan obligasi dan bunga. Motif spekulasi adalah elemen baru yang diperkenalkan Keynes. Keputusan untuk memegang uang tunai atau obligasi didasarkan pada ekspektasi perubahan tingkat bunga yang memiliki hubungan terbalik dengan harga obligasi. Ketika bunga rendah, harga obligasi akan naik. Orang berharap bunga akan naik kembali dan harga obligasi turun. Strateginya memegang uang tunai menunggu harga obligasi jatuh. Ketika bunga tinggi,
harga obligasi akan turun. Orang berharap bunga akan turun kembali dan harga obligasi naik. Strateginya membeli obligasi atau menunggu keuntungan modal. Mekanisme keseimbangannya adalah titik potong antara permintaan uang dan penawaran uang menentukan tingkat bunga keseimbangan. Jika penawaran uang melebihi permintaan uang, terjadi kelebihan uang yang akan menekan tingkat bunga ke bawah. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, kurva penawaran bergeser ke kanan atau menyebabkan tingkat bunga turun. Pentingnya tingkat bunga adalah harga dari memegang uang. Perubahannya mempengaruhi motif spekulasi dan merupakan saluran transmisi kebijakan moneter utama Keynes. Selanjutnya ada keterbatasan teori preferensi likuiditas. Meskipun revolusioner, teori permintaan uang Keynes menghadapi beberapa kritik, terutama dalam konteks ekonomi yang berbeda dari yang diamati Keynes. Yang pertama ada relevansi pasar keuangan. Teori ini paling relevan di negara dengan pasar obligasi yang maju. Di negara berkembang, substitusi aset lebih sering terjadi antara uang dan barang real, bukan uang dan obligasi. Yang kedua ada kontrol uang beredar. Keynes mengasumsikan bank sentral memiliki kendali penuh atas permintaan uang. Kenyataannya, uang giral yang diciptakan oleh bank komersil juga signifikan membatasi kontrol langsung pemerintah. Yang terakhir ada fokus jangka pendek. Teori ini cenderung berfokus pada dinamika jangka pendek dan mengabaikan dampak inflasi jangka panjang yang dipicu oleh peningkatan uang beredar. Selanjutnya ada jembatan pasar barang dan pasar uang. Dalam kerangka pemikiran Keynes, kedua pasar utama, pasar barang dan pasar uang, saling terkait melalui beberapa variabel penting. Yang pertama ada tingkat bunga, yang kedua ada investasi, yang ketiga ada output, yang terakhir ada harga. Teori preferensi likuiditas Keynes menjadi dasar bagi model ISLM yang mengintegrasikan kedua pasar ini untuk analisis makroekonomi yang komprehensif. Jadi kesimpulannya dari teori Keynes ini adalah tentang pasar uang menjelaskan bahwa permintaan uang tidak hanya untuk transaksi, tetapi juga karena adanya motif spekulasi. Tingkat bunga menjadi faktor kunci yang menentukan keputusan masyarakat dalam memegang uang atau membeli obligasi. Dengan demikian, pasar uang berperan penting dalam menentukan tingkat bunga, investasi, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sekian pembahasan dari saya mengenai tentang pasar uang dari teori Keynes. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.